Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, tetap semangat, sukacita, dan juga tetap ceria untuk sesama. Pada hari ini, Rabu, 8 Maret 2023, permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 26. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang engkau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, tentu tidak asing dengan lagu ini ya, akrab dengan lagu ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Dilanjutkan lagi ya lagunya, melayani. Melayani, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, melayani, mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, murid Yesus itu harus lebih, jangan hanya ordinary ya, jangan hanya biasa, tetapi kita diajak untuk extraordinary. Kita diajak untuk menjadi lebih, menjadi luar biasa. Menjadi lebih apa? Hari ini kita diajak untuk lebih melayani, diajak untuk lebih mengasihi. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa. Menjadi orang luar biasa adalah ketika kita bisa mengasihi orang yang membenci kita. Kalau kita itu baik kepada orang yang baik kepada kita, itu biasa. Tetapi kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu baru luar biasa, extraordinary. Kita diajak untuk lebih. Nah, hari ini, ibu mana kita melihat ya, bagaimana kita diajak untuk lebih tadi ya. Kalau kita melihat ibu mana yang tidak ingin anaknya sukses, pasti ibu-ibu di dunia ini ingin anaknya sukses. Ia akan memperjuangkan anaknya untuk sukses. Kalau lomba, jika perlu datangi jurinya. Jika sekolah, kalau perlu cari guru les tambahan supaya berprestasi. Ditemani belajarnya sampai larut malam.
ibu berjuang supaya anaknya sukses. Hari ini kita juga melihat Ibu Yohanes dan Ibu Yakobus meminta tempat. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ibu Yakobus dan Yohanes ini minta tempat yang lebih daripada biasanya. Nah, ini yang harus dilihat gitu kan, yang harus kita lihat. Betul kita diajak untuk menjadi anak Yesus yang lebih mengasihi, lebih mengampuni, dan lebih melayani. Tetapi soal kedudukan ini yang rasanya penting. Kalau kita soal posisi, rasanya kita diajak untuk mempunyai kesadaran besar atas mental hidup kita. Ada 3 hal minimal yang kemudian boleh kita renungkan. Yang pertama itu berkaitan dengan berjuanglah dalam proses. Kita diajak untuk berjuang dalam proses. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Sepertinya bagus juga kalau sebelum jadi pemimpin, kita itu harus belajar duduk jadi pelayan. Sebelum kita duduk sebelah kanan atau kiri, kita mampu untuk duduk di bawah dulu. Sebelum memimpin itu melayani. Pemimpin yang merasakan kerjaan paling rendah, bahkan kerjaan paling kotor, sehingga punya empati dan punya hati kepada karyawannya, kepada pekerja yang lain, karena pernah menjadi rendahan. Rasanya kita diajak yang pertama menyadari menjadi lebih itu adalah orang yang mau belajar pada proses. Tidak langsung kemudian minta posisi, tetapi kita berjuang dengan proses. Hidup kita, apakah selalu kita kemudian mintanya instan, atau kita berani untuk berproses, sehingga pada saatnya kita mendapatkan rahmat itu. Yang kedua, kita harus berusaha dan biarlah Tuhan yang menentukan. Seringkali kita itu jadi pemimpin yang kebablasan atau menjadi pemimpin yang di luar batas gitu kan ya. Kita menginginkan banyak hal seperti yang kita kehendaki, bahkan sampai Tuhan pun kalau bisa kita yang atur. Tuhan harus bikin aku sukses. Tuhan harus kabulkan doaku. Tuhan harus kasih aku rezeki yang banyak. Tuhan harus kabulkan permintaan dan permohonanku ini. Jadi yang menjadi Tuhan itu siapa? Kalau nggak hati-hati, kita malah menghambakan Tuhan dan mentuhankan diri kita. Tuhan kita perintah-perintah, Tuhan kita minta-minta, yang kemudian dipaksa-paksa. Jadi terbalik-balik hidup ini ya. Maka biarkan kita mengupayakan dan Tuhan itu menentukan. Termasuk kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Bahkan soal surga, biarlah Tuhan yang membuat keputusan. Seperti tadi ya, soal duduk kiri atau kanan, itu biarkan Bapa yang membuat keputusan. Hidup kita itu menjalankan yang terbaik, apa yang diharapkan oleh Tuhan, dan biarkan Dia yang membuat keputusan. Bahkan soal urusan surga, kita kadang-kala seperti orang yang punya surga, yang jaga pintu surga, bisa menentukan orang masuk surga atau tidak. Tapi biarkan Ia yang memutuskan dan kita berjuang mengusahakan yang terbaik di hadapannya. Yang pertama, berjuanglah dalam proses. Yang kedua, kita berusaha dan biarkan Tuhan yang menentukan. Dan yang ketiga, kedudukan itu tanggung jawab. Makin punya posisi, makin besar tanggung jawabnya untuk keselamatan dan kehidupan banyak orang. Ini yang perlu disadari. Seringkali kita itu menempatkan karena posisi itu bisa kemudian sewenang-wenang pada yang lain. Bisa menindas yang lain. Padahal posisi makin tinggi, makin besar tanggung jawab kita atas kehidupan dan juga keselamatan banyak orang. Maka kita diajak hari ini untuk menyadari apakah kita berani bertaruh nyawa. Bahkan dikatakan oleh Yesus, mau tidak minum dari cawanku, mau tidak kemudian kita memberikan nyawa untuk keselamatan banyak orang. Semoga kita menyadari kita punya tanggung jawab dalam keluarga, tanggung jawab dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Makin besar posisi kita,
kedudukan kita, makin besar tanggung jawab kita, maka makin besar potensi kita untuk menyelamatkan banyak orang. Jangan sebaliknya. Maka tinggalkan mentalitas ningrat yang membawa kita untuk menjadi manusia baru, siap untuk mengabdi, siap untuk melayani, siap berkarya, siap untuk melayani banyak orang di sekitar kita. Mari kita berprinsip untuk hidup kita, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Melayani, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Selamat melayani dan jadilah pribadi yang lebih mengasihi, lebih melayani, dan juga lebih mengampuni. Tuhan memberkati.